orang yang pakai ya preman, jangan sampai bikin keributan. Ya, setuju? Karena kita ini saudara, Kota Balikpapan warganya ramah semua, sudah dikenal di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali ya, awak media Nusako ID tengah berada di Sekretariat Paguyuban Kesenian Singomenggolo dan Udomenggolo, yang mana tema topik malam ini adalah terkait berkesenian baik reog Ponorogo maupun Kuda Lumping. Mungkin lebih jelasnya sebelumnya saya ingin memperkenalkan selaku ketua siapa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Martaban yang martaban Ramadan, karena ini masih situasi pandemi dan kebetulan bulan puasa. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi muslimin dan muslimat yang ada di Kota Balikpapan khususnya dan seluruh Indonesia. Kami selaku ketua kesenian reog Singomenggolo dan Udomenggolo menyampaikan bahwa kita momen ini mendemonstrasikan, dalam arti reog kesenian asli khas Ponorogo ini dulu pernah diklaim oleh negara kita, tetangga kita itu Malaysia. Namun tidak menutup kemungkinan dalam hal ini karena situasi pandemi beberapa tahun ini tidak ada kegiatan, dengan serentaknya mendemonstrasikan atau demo dalam arti untuk pemerintah pusat segera mungkin mendaftarkan ke UNESCO, sehingga kami ikut partisipasi dalam hal ini mendemokan. Semoga dalam semua seluruh Indonesia demo-demo ini agar pemerintah pusat, apa yang saya sampaikan tadi, segera mendaftarkan ke UNESCO dan tidak boleh atau tidak ada negara-negara lain yang mengklaim bahwa kesenian reog Ponorogo ini adalah milik Indonesia, khususnya asal-usul dari Kabupaten Ponorogo. Maka dari tertentunya dari seluruh yang ada paguyuban kesenian reog Ponorogo lewat pemerintah daerah mewakili daripada daerah-daerah lain menyupport, semoga pejabat-pejabat di bidang kesenian khususnya di bidang pariwisata agar melestarikan kebudayaan ini. Itu Mas. Kalau boleh tahu sedikit sejarah berdirinya kedua paguyuban ini, Singomenggolo dan Udomenggolo itu sejak tahun berapa nih? Sedikit saya ingin lihat latar belakang geografi. Kalau di Balikpapan sendiri sudah dari 86 itu dirintis oleh saudara-saudara kita, kebetulan beliau Pak
Soeharto ini sesepuh daripada Singomenggolo. Pada saat itu masih perjalanannya luar biasa Mas, pakai kapal. Jadi rekan-rekan atau sesepuh-sepuh dulu itu pakai kapal berapa hari baru nyampe ke Balikpapan. Itu sekitar tahun 86. Kemudian kita kolaborasikan karena dengan kemajuan zaman di Balikpapan ini banyak kesenian lain, akhirnya berdiri Kudomenggolo. Sejak berdirinya ini gimana partisipasi masyarakat dalam menyambut, dari pengamatan kita selaku tokoh paguyuban maupun pelaku seni, seperti apa nih antusias masyarakat menyambut adanya kebudayaan reog maupun kuda-lumpingan? Sebenarnya kalau di Balikpapan ini ada dua kriteria. Yang pertama itu reog itu memang ada dikhususkan, dalam arti penggemarnya itu luar biasa, baik sesepuh maupun dari muda, anak muda maupun tua ya. Di Balikpapan ini luar biasa untuk kesenian, karena ada di Balikpapan kesenian reog itu ada 3, Singomenggolo, Singojojati, Gunung Bimo. Kemarin tampil di Lompat itu. Sementara yang notabene kuda lumping ini sekitar ada di Balikpapan itu 34 kuda lumping. Namun ya semoga pejabat-pejabat pemerintahan Kota Balikpapan khususnya di Dinas Pariwisata ya kita longgarkan. Mudah-mudahan pandemi ini sudah tidak ada, akhirnya mungkin menjelang Idul Fitri atau mungkin setelah itu bisa menyampaikan dalam hal ini halal bihalal dimanapun tempatnya. Monggo silakan, kita open, mau dipakai di mana aja Kota Balikpapan siap. Luar biasanya lagi nih ya, jam terbang kedua paguyubannya udah sangat banyak ini tampil nih Pak. Mungkin bisa sedikit disebutkan di antara yang pernah kita tampil atau dalam event-event tertentu ya, silakan. Pertama itu sebelum pandemi kita ulang tahun di bulan 2 Kota Balikpapan. Pada saat itu kebetulan kita Singomenggolo dan Kudomenggolo melakukan kegiatan ulang tahun. Setelah itu seminggu kemudian pandemi. Setelah pandemi ya tutup Mas. Bahasanya lockdown, mengikuti aturan daripada pemerintah kota. Event-event kemudian di tahun 2 bulan yang lalu itu ada kegiatan di Manggar, Pantai Manggar, kebetulan ulang tahun daripada Paguyuban Magetan. Singomenggolo sebagai sponsor daripada yang ada di Manggar. Kekuatan pemainnya ada berapa jumlahnya? Untuk reog berapa? Untuk kuda lumpingan berapa? Kurang lebih kalau kita semuanya kru daripada Singomenggolo itu kurang lebih 45 sampai 50. Kemudian ditambah dengan kru kuda lumping ya kurang lebih 80 sampai 85. Untuk penampilan performa ya agar terbaik dilihat masyarakat, apa ada tempat latihan nih bagi pemain? Biasanya rutin dilakukan juga. Ya, ini markasnya di sini. Memang kita mohon maaf sebelum di sini main kita berpindah-pindah bagi sesepuh yang bisa menyediakan pada saat itu kita berpindah-pindah karena belum punya markas atau padepokan yang pasti. Rencana mungkin mudah-mudahan mohon doanya kita akan mendirikan markas, insya Allah mungkin ada, mudah-mudahan rekan-rekan atau sesepuh bisa mendukungnya. Namun kalau latihan itu seminggu 2 kali ada. Kalau kita kuda lumpingnya malam Rabu, untuk Singomenggolo reognya itu malam Sabtu. Sedikit mahal tidak sih Pak untuk melengkapi peralatan ini, kita melengkapi sarana ini? Berapa budgeting yang dibutuhkan saat itu? Kalau biaya untuk reog memang luar biasa Mas. Satu dada aja begitu, itu kurang lebih 32 sampai 45 satu dada dengan lengkap ini. Itu kalau reognya. Kalau kuda lumping estimasi mungkin ada yang barongannya ada 3.000, 3 juta, ada 4 juta itu untuk kuda lumpingnya. Kuda lumpingnya yang di belakang masih karena kemarin kayak gini kayak gitu Mas. Itu kuda lumpingnya itu sekitar 4 juta sampai 3 juta. Yang paling mahal memang kita perawatan itu kalau kita ya seminggu sekali harus dijemur untuk perawatan. Kemudian estimasi untuk biaya itu memang luar biasa kalau reog. Jadi tadi ada yang menarik dari Bapak, ini membangkitkan atau
supaya orang-orang Ponorogo yang berada di Balikpapan dapat melek turut mendukung keberadaan. Mungkin bisa sedikit disampaikan Pak, memotivasi di spirit ya. Kami harapkan yang ada di kota Balikpapan, khususnya orang-orang Ponorogo, kelahiran Ponorogo, memang kalau kita ada paguyuban, ada artinya ada momen-momen tertentu Mas. Kita adakan arisan kesenian itu tiap bulan sekali ada. Namun mudah-mudahan saya menyampaikan bagi warga negara yang ada di kota Balikpapan, khususnya kelahiran Ponorogo, ayo kita sama-sama melestarikan kesenian ini. Namun tidak menutup kemungkinan penggemarnya bukan asli Ponorogo juga. Banjar, Bugis, Madura, pokoknya semua suku Mas. Semua suku itu penggemar kesenian yang ada di kota Balikpapan. Yang kita rasakan seperti itu. Ini sedikit ke hal mistis. Bisa ada ritual nggak sih Pak untuk memulai permainan ini? Monggo sama Mas. Siapa tokoh anunya? Ini masyarakat ini ingin bertanya-tanya ritual apa saja biasanya dilakukan sebelum tampil ya? Kalau sebelum tampil itu ya biasa Mas, kita minta kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk satu yang pertama. Ya kalau untuk waktu main biasa kalau permainan galumping atau kontra itu kan ada sesajinya. Ya itu yang ya sebenarnya semua itu ya mintanya kepada Yang Maha Esa. Ya itu aja. Cuma ada kalau misalnya kalau terjadi kesulitan itu karena apa itu Pak? Kita dong kasih bocoran Pak. Masalah kesurupan Pemain ya, terkadang kan ada penonton yang sampai merambah itu ya. ya itu kalau pemain kita itu semua ya ada yang cuma main atau supaya acting aja, ada yang betul-betul juga. Contohnya seperti kata si Cukup kita kalau yang salah satu nggak dibawa itu maksudnya apa itu bisa sedikit Ya dijelaskan? caranya kan Kak beliau ini kan ya memang yang dapat awal mulanya kan ya beliau ini. Nah misalkan itu mau jalan-jalan kok nggak diajak gitu mungkin dia kan ya malah atau apa gitu kan, Harus dipamitnya. ya itu aja Mas. Kalau di sini ya mungkin malam Jumat, setiap malam Jumat itu ada disediakan ya kopi sama teh sama air putih itu aja. Pak, tadi harapan kepada pemerintah itu tentunya ada support Pak ya. Mungkin dalam waktu dekat nih Pak, sedikit bocoran akan tampil apa ini? Akan menggadang ada nggak dalam waktu dekat akan menghelat kegiatan akbar ini? Ya? Kami rencana setelah Lebaran atau di saat bulan 7 karena 1 Muharram, namanya kalau di Ponorogo sana Grebek Suro. Insya Allah akan mengadakan di Kaltim, jadikan satu di Balikpapan. Tuan rumah. Insya Allah tuan rumah di Balikpapan, sekaltim. Rencananya seperti itu. Para tokoh-tokoh paguyuban ini kan sudah merintis puluhan tahun Pak ya dalam membesarkan. Apa sih suka dukanya Pak sama sampai bisa dikenal oleh khalayak di Balikpapan tentunya Pak? Wah, luar biasa Mas. Suka dukanya itu apabila setelah dan sesudah itu kasih duka. Bisa dong menarik. Dukanya itu kita akan main, ya kan? Pasti kita perlu biaya. Nah itulah biaya ini kalau kita selama ini Singomenggolo kaya teman, ya kaya teman. Teman itu kalau kita sampaikan, ayo Pak main, pasti ada uluran tangan sama rekan-rekan saudara-saudara kita. Kemudian setelah itu ya situ, ya kekurangannya pasti ada. Nah itu dukanya. Sukanya itu sekali tampil luar biasa. Masyarakat kayak Pernah tidak Pak mengalami main tidak dibayar? Awalnya mau dibayar tapi nggak jadi. Pernah nggak mengalami hal itu? Itu pasti kecewa kita itu. Tapi kita berusaha kuat tetap membesarkan. Pernah nggak punya pengalaman seperti itu? Selama ini belum pernah, Mas. Belum pernah. Cuma ya itu tadi. nggak cukup digaji itu loh. Nah, Ibaratnya tekor itu biasa. biasa itu Mas. Biasa. Tekor itu karena kita banyak teman, saudara kita, paguyuban kita didukung saudara-saudara semua. Kita main itu dari Samarinda kan. Ya, Samarinda. Kalau Singomenggolo main di Balikpapan, Samarinda pasti datang. Dengar di media sosial pasti datang. Dan pariwisata dari Pak Dinas Pariwisata mungkin ada yang ingin disampaikan catatan khusus bagi Dinas Pariwisata untuk kemajuan saya. Ya, catatan khusus mohon dukungannya yang pasti karena kita bernaung di bidang kesenian, pasti di bidang pariwisata. Mohon dukungannya baik secara moral maupun material. Karena itu dapat mendapatkan PAD juga kan Pak. Ya. Pariwisata mendatangkan pendapatan asli daerah. Pasti itu Mas. Dan juga perusahaan-perusahaan yang ada di
Balikpapan juga dapat mendukung keberadaan paguyuban yang ada, terlebih yang bergerak di sektor migas. Nah, mengeruk hasil bumi, Kaltim setidaknya juga menghargai keberagaman budaya yang ada di Kota Balikpapan. Salah satunya mungkin dapat mensupport kegiatan reokan, Pak ya. Reokan, Pak. Ini jadi sangat terbuka, open, siapa kalangan pun yang ingin Silakan, memakai, silakan, Pak ya. mau bergabung ke Singo Menggolo silakan. Oke, demikian ya wawancara menarik kami bersama tokoh sesepuh paguyuban yang sudah puluhan tahun memiliki jam terbang yang cukup tinggi di Kota Balikpapan, dan harus kita support terus demi bingkai Bhinneka Tunggal Ika, keberagaman lah, dalam mengenalkan pelestarian budaya. Ikuti terus perkembangan pelaporan Nusako ID. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera. Kami keluarga besar Reok Singo Menggolo dan Kudo Menggolo mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Mohon maaf lahir dan batin. Singo Menggolo, Kudo Menggolo, Jaya, jaya, jaya.